Tahap yang pertama adalah survei pendahuluan, di mana mahasiswa mendapatkan data umum mengenai karakteristik lingkungan rumah, daftar riwayat kesehatan masing-masing keluarga, dan lain sebagainya. Tahap yang kedua adalah pengkajian data, di mana mahasiswa dapat menganalisis data subjektif dan objektif yang telah diperoleh, sehingga mahasiswa dapat menentukan pelaksanaan apa yang akan diberikan kepada klien. Tahap yang ketiga adalah membuat media penyuluhan. Setelah menganalisis dan menentukan penata laksanaan apa yang diberikan kepada klien, mahasiswa akan membuat media penyuluhan untuk mempermudah proses penyuluhan dalam penyampaian materi penyuluhan. Tahap yang terakhir adalah penyuluhan morning sickness yang meliputi pembukaan, penyampaian materi, serta penutup. Dalam tahap pembukaan, kita menjelaskan nama, kemudian maksud dan tujuan dari penyuluhan kita, serta memberitahu durasi waktu penyuluhan. Kemudian tahap yang kedua adalah penjelasan materi. Materi yang saya sampaikan adalah morning sickness. Nah, jadi Bu, morning sickness sendiri merupakan perasaan mual dan muntah yang terjadi pada ibu hamil trimester pertama, yaitu 1-3 bulan. Biasanya itu terjadi di pagi hari, namun juga bisa terjadi di siang, sore, maupun malam hari. Kemudian apa sih penyebab morning sickness? Jadi morning sickness sendiri terjadi karena peningkatan hormon ibu, peningkatan hormon kadar estrogen dan juga progesteron. Nah, hormon ini dihasilkan oleh hormon juga yang bernama hormon HCG, seperti itu ibu. Nah, untuk di Indonesia sendiri ibu, itu ada 52% itu ibu hamil itu mengalami mual dan muntah, sedangkan 38% itu hanya mengalami mual saja. Jadi menurut data ibu termasuk yang 52% ya, karena ibu mengalami mual dan muntah seperti itu. Nah, kemudian gimana sih cara mengatasi morning sickness? Jadi ibu di sini saya menyingkatnya dengan 5M agar mudah dihafal seperti itu. Jadi ibu, untuk M yang pertama adalah memikirkan hal positif. Jadi ibu tanamkan ya bu ya, bahwa mual dan muntah selama kehamilan itu adalah hal yang wajar dan normal, karena tidak sampai menyebabkan ibu itu mengalami penurunan berat badan yang drastis. Jadi ibu tidak perlu merasa khawatir maupun cemas, karena khawatir dan cemas sendiri itu dapat meningkatkan perasaan mual dan juga sampai muntah seperti itu bu. Jadi ibu harus selalu berpikir positif kalau mual dan muntah ini adalah hal yang wajar seperti itu ibu. Nah, untuk M yang kedua adalah membatasi minum kopi. Sebelumnya ibu suka minum kopi enggak bu? Enggak ya, baik, kebetulan sekali ya bu ya, ibu enggak suka minum kopi. Nah, pasti ibu bertanya, kenapa sih kopi harus dibatasi seperti itu bu? Nah, jadi bu, kopi sendiri itu merupakan minuman asam bu. Ternyata pH kopi itu kurang dari 7 yang merupakan minuman asam seperti itu. Jadi ketika dikonsumsi itu di lambung itu akan meningkatkan asam lambung seperti itu. Jadi orang yang tidak kuat minum kopi itu bisa menyebabkan mual dan sampai muntah juga seperti itu ibu. Nah, kemudian bu, untuk M yang ketiga adalah mengatur porsi makanan. Nah, ini sangat dianjurkan untuk ibu hamil yang mengalami morning sickness, itu dianjurkan makan lebih sering namun dengan porsi yang kecil seperti itu. Misal ibu, biasanya ibu makan dengan porsi 1 centong nasi. Nah, itu bisa dikurangi dengan setengah centong nasi. Nanti kalau lapar bisa makan lagi dengan porsi yang sama seperti itu ibu. Jadi itu tidak akan menimbulkan kenyang, kemudian tidak menimbulkan enak dan juga sampai muntah, karena kita tidak akan kekenyangan dengan porsi yang kecil seperti itu ibu. Nah, kemudian M yang keempat adalah menghindari makanan yang berbau tajam seperti durian, kemudian makanan yang terlalu manis maupun makanan yang terlalu asin seperti itu bu. Karena makanan-makanan tersebut itu akan menyebabkan rasa mual itu datang lebih cepat seperti itu bu. Ibu tahu sendiri kan kalau misalnya kita makan terlalu manis itu mesti nimbulin enak, kemudian pengen muntah juga. Orang yang nggak hamil aja bisa ngerasain itu gitu loh bu, apalagi kalau dengan hamil yang morning sickness seperti ini. Nah, itu bisa dihindari seperti itu ibu. Nah, kemudian untuk M yang terakhir adalah meminum air jahe. Nah bu, ternyata jahe sendiri ini dapat meningkatkan mortalitas saluran cerna sehingga bisa mengurangi mual bu. Jadi jahe ini sangat efektif sekali. Nah, untuk minumnya itu bisa diminum 250 mg jahe. Nah, itu diminum 4 kali sehari. Jadi totalnya itu ada 1 gram tuh jahe sehari seperti itu. Itu bisa menggunakan teh jahe maupun wedang jahe seperti itu. Nah, itu tadi ibu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari ibu. Untuk pembuatan teh jahe sendiri ibu, itu ibu bisa menseduh
jahe yang sudah dibakar dan digeprek dengan teh 1 gelas gede. Kemudian nanti untuk minumnya itu bisa pagi, siang, sore, dan malam. Nah itu untuk pagi itu bisa dengan menggunakan gelas kecil, kemudian siang kecil, sore kecil, dan juga malam kecil. Jadi itu dihabiskan selama 4 kali seperti itu Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Bu? Baik, jika tidak ada saya cukupkan ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat bagi Ibu dan semoga sehat selalu. Terima kasih.